Kita akan membahas tentang seputar keluarga, wabil khusus tentang beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan para suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Di pagi hari ini kembali kita duduk untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di pagi hari ini masih seputar nasihat. Kita akan membahas tentang seputar keluarga, wabil khusus tentang beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan para suami. Dan ini ibu bisa sampaikan kepada para suami ya. Nah, bapak-bapaknya nggak hadir masalahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memperpanjang muqaddimah karena juga waktu. Yang pertama, kesalahan yang fatal bagi seorang suami adalah tidak memberikan nafkah. Dan ini banyak dilakukan oleh para suami yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dengan berjalannya waktu biasanya. Kalau awal-awal menikah biasanya masih bagus. Tapi dengan berjalannya waktu, nampaklah ada beberapa watak atau sifat para suami itu yang kemudian menjadikan tujuan berumah tangga itu tidak sebagaimana yang diinginkan. Bahkan ada yang terang-terangan seorang suami itu justru menyuruh istrinya untuk bekerja. Ini kan aib bagi para suami harusnya. Yang lebih parah lagi, terkadang disuruh bekerja itu malah dijauhkan daripada rumahnya. Entah disuruh bekerja ke luar negeri, jadi pembantu rumah tangga atau apalah pekerjaan yang itu sebenarnya bukan kewajiban seorang istri mencarinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban seorang ayah adalah memberi makan dan juga pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Makanya ditegaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakun. Cukuplah seseorang itu telah melakukan dosa ketika dia melalaikan kewajiban kepada orang yang harus ditunaikannya. Ini yang pertama, ini yang fatal. Ya, kalau suami kok tidak mencari nafkah,
malah cenderung menjadi pengangguran, padahal kalau dia mau mencari kerja itu pasti ada saja. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menahan rizki seseorang, apalagi dia seorang kepala rumah tangga yang di bawahnya ada orang-orang yang diberi makan oleh dia, anak istrinya. Mustahil. Bahkan yang ada, kalau seandainya dia niat untuk mencari kerja, pasti Allah mudahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengambil harta istri secara paksa. Ada sebagian suami yang tidak punya akhlak. Terkadang boleh jadi mungkin bahasanya halus, si suami mau ngambil harta istri itu mungkin dengan bahasa-bahasa ya untuk keperluan, nanti diganti, padahal nggak diganti itu, ya. Atau mungkin betul-betul dengan cara paksa. Mungkin istrinya nggak tahu, atau emasnya diambil, dijual kan gitu. Atau betul-betul dengan cara tekanan, kayak orang ngerampok gitu ya. Ah, mana emasnya? Sini, kan itu. Mana uangmu? Nah, ini kan jelas-jelas zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta dengan cara batil. Ini sama dengan mencuri namanya, atau mungkin lebih parah lagi merampok kalau memang jelas-jelas memaksa untuk mengambilnya. Karena dalam Islam itu harta istri itu solid milik dia, nggak ada ikut campur suami. Makanya kenapa kalau kita bicara tentang bab waris, kok laki-laki dapat satu, perempuan kok dapat separuh dari bagian laki-laki? Zahirnya nampak tidak adil, harusnya satu-satu lah. Masa perempuan separuh dari warisan laki-laki? Mana adilnya? Kita katakan Allah lah memberikan hukum itu sudah adil. Sebab kalau seandainya laki-laki itu menikah seandainya, maka harta yang satu itu berbagi dengan istrinya. Tapi kalau si istri dia dapat warisan, dia tidak bisa berbagi dengan suami, itu harta-harta dia. Nggak berhak suami mengambil harta yang memang itu milik dia, hasil jerih payah dia atau warisan dari orang tuanya, kecuali illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali kalau memang si istrinya redha mau bantu suaminya. Namanya suaminya punya skill usaha, nggak punya modal, istri punya duit. Udah bang, saya ada duit, ada modal, nggak apa-apa pakai saja. Berarti di sini ada kerelaan, ya kan, si istri ngasih si suami. Tapi kalau tidak ada kerelaan, tidak boleh seorang suami mengambil harta istri secara paksa. Ini kezaliman dalam rumah tangga. Ini yang kedua. Yang ketiga, memaksa istri untuk tinggal di rumah orang tuanya dan tidak berusaha untuk mencari tempat tinggal untuk istrinya. Mencari tempat tinggal itu kan tidak harus punya rumah sendiri, beli tanah, bangun rumah, kan tidak harus seperti itu. Kan ngontrak juga bisa. Kalau memang belum ada kesanggupan membuat rumah atau membeli rumah, bisa ngontrak. Tapi kalau seandainya kemudian suami memaksa istrinya tinggal bersama keluarganya, maka ini kezaliman kepada istri. Karena bagaimanapun seorang istri itu harus punya kekuasaan sendiri dalam rumahnya. Sebab kalau campur dengan orang tuanya, dia tidak punya kekuasaan di situ. Dalam bab rumah tangga, dalam bab poligami saja, tidak boleh seorang suami mencampurkan satu rumah dengan istri. Kenapa? Karena tidak punya kekuasaan. Kecuali kalau umpamanya dapurnya sendiri-sendiri, kamarnya sendiri-sendiri, ruang tamunya sendiri-sendiri, kan begitu ya. Karena ada yang sifatnya privasi masalahnya, yang tidak bisa seseorang itu kemudian nyampur dengan orang lain. Makanya sebuah kezaliman suami kalau memaksa istri tinggal di rumah orang tuanya.
Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu di sini baik memaksa tinggal di rumah orang tuanya sendiri atau di rumah orang tua suaminya. Kecuali ada uzur, umpamanya sakit, ya mungkin orang tuanya sakit, kemudian suami meminta dia tinggal di rumah orang tuanya untuk merawatnya, kan hanya temporary saja, tidak selamanya kan. Kalau sudah sembuh ya baliklah kan itu. Ini yang ketiga, karena Allah mengatakan dalam surah At-Talaq itu askinuhunna min haitsu sakantum, berilah mereka tempat tinggal yang layak. Ngontrak, ngekos yang jelas, ada tempat tinggal yang layak. Kalau hujan tidak kehujanan, ya panas tidak kepanasan. Ataupun yang nomor 4, ini yang parah lagi. Kalau yang ketiga ini kan memaksa tinggal bersama orang tuanya. Ini yang keempat, ini memaksa istri itu untuk membantu ibu suaminya, membantu kerabat-kerabat suaminya. Ini kezaliman, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena bukan kewajiban seorang istri itu membantu orang tua suami atau membantu kerabat saudara-saudara daripada suami. Kalaupun seandainya seorang istri itu berbuat baik kepada keluarga suami atau orang tua suami, itu hanya sifatnya ingin mencari perhatian suami saja, ingin berbuat baik kepada suami dengan menghormati keluarga besar dia. Ya, sekali-kali membantulah kalau ada hajat, ada kebutuhan atau lagi sakit dan begitu seterusnya. Makanya Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya, hal li ummi zauji haqqun ala zaujati, apakah ibu dari suami dia punya hak untuk memaksa menantunya, memaksa menantunya, istri daripada anaknya, untuk membantunya? Maka kata Syekh Utsaimin, la, tidak ada kewajiban. Ummu zauji laisa laha haqqun wajibun ala az-zaujati binisbati ilal khidmati. Tidak ada kewajiban seorang istri membantu ibu dari suami atau kerabat dari suami. Maksudnya binisbati lil khidmat. Khidmat itu maksudnya ya datang ke rumahnya, nyapu rumahnya, bersihin alat dapurnya, mencucikan pakaiannya dan begitu seterusnya. Itu bukan kewajiban. Tapi kalau ingin berbuat baik nggak ada masalah, tapi bukan kewajiban. Tapi kalau suami ngancam-ngancam gitu kan, kau harus bantu ibuku, bantu saudaraku, ini kezaliman suami. Itu bukan kewajiban istri membantu keluarga suami. Nah, ini juga kesalahan. Jadi ibu kalaupun membantu mertua, ya itu karena kebaikan. Kebaikan apa? Ingin mengambil hati suami supaya lebih sayang lagi, karena kita punya perhatian kepada keluarganya. Sebab kalau kita tidak punya perhatian kepada keluarga suami atau kepada orang tuanya kan, suami pun mungkin malas sama ibu kan gitu. Tetapi kalau dikatakan wajib sampai kemudian memaksa suami untuk membantu orang tuanya atau kerabatnya, ini kesalahan fatal, kezaliman. Tidak boleh. Ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, terkadang ada sebagian suami yang tega, artinya ketika istri ini mau bersilaturahim kepada keluarganya, mungkin dia sudah lama nggak pernah berkunjung sama orang tuanya di kampung mungkin kan, kitanya pula di Batam, ataupun ingin berkunjung kepada kerabat-kerabatnya, entah saudara kandungnya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Terkadang ada suami itu yang menghalang-halangi, tidak boleh, kamu tidak boleh pergi, kamu tetap di rumah. Nanti berhujah pula dia, kan suamimu lebih harus ditaati dibandingkan orang tuamu. Betul, kaidah itu tidak salah, ya. Tetapi kalau seandainya kemudian melarang-larang, mengancam-ngancam tidak boleh seorang istri bersilaturahim kepada keluarganya, ini namanya suami sama saja hendak memutus silaturahim. Dan Allah katakan, fahal asaitum
in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatta'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika engkau sudah berkuasa merasa jadi suami, kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi kemudian berusaha memutuskan hubungan keluarga, lihat dampaknya, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka lah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinganya, dan mereka akan dibutakan penglihatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sampai ada ancaman laknat dari Allah. Maka tak boleh seorang suami itu melarang-larang istrinya untuk bersilaturahim kepada keluarganya. Tetapi juga istri harus tahu diri juga kan itu. Jangan kemudian setiap waktu ngajak suaminya ke keluarganya, tahu mungkin jauh tempatnya, gaji suaminya pun tak banyak. Akhirnya karena merengek-rengek terus, terpaksalah suami akhirnya nekat cari uang tanpa melihat halal haram pula. Yang penting istrinya senang, kan nggak boleh juga. Ya, jadi harus melihat kondisi keuangan juga. Kemudian yang nomor 6, terkadang ada sebagian suami itu, Bu, itu kalau mungkin ibu melakukan kesalahan, itu sampai menegurnya itu sampai taraf menyiksa, Bu. Sampai taraf menyiksa gitu ya. Saya pernah lihat di berita itu sampai dipukuli, bahkan dilukai, bahkan disiram air keras pula, macam-macam ceritanya ya. Jadi ada suami itu yang suka menyiksa istrinya hanya sebuah kesalahan. Padahal dalam Islam itu, kalaupun seandainya istri itu selingkuh, anggaplah selingkuh, dan betul selingkuh, entah mungkin mukodimahnya dengan melakukan hubungan dengan cara chatting atau ngirim-ngirim foto atau apa, atau mungkin sampai taraf zina lah, anggaplah dengan laki-laki lain. Apakah kemudian seorang suami boleh menyiksa istrinya gara-gara perselingkuhan seperti itu? Tidak boleh. Walaupun sudah jelas-jelas nih, mesti istrinya kurang ajar kan begitu. Karena dalam Islam itu ada tahapan-tahapan ketika menasihati seorang suami kepada istri. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, surah An-Nisa 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dan jika engkau wahai para suami tertakutkan, khawatir ada perselingkuhan yang dilakukan oleh istrimu, kata Allah, apa yang pertama langkah dilakukan? Fa'idhuhunna, nasihati. Nggak langsung main siksa, main pukul, main tunjuk, main melotot, enggak gitu. Nasihati dulu, ya. Dinasihati. Kalau memang kemudian, karena ada sebagian suami juga yang masya Allah kadang-kadang nggak punya kepedulian, nggak punya kecemburuan dengan kesalahan istri yang fatal, mudah memaafkan, tidak mau ngasih nasihat. Alah biarin aja lah. Karena mungkin dia sayangnya si suami kepada istri karena cantiknya, karena apanya kan. Jadi walaupun istrinya kurang ajar, ya dibiarin saja seperti itu. Mungkin tipe-tipe suami takut istri lah mungkin gitu ya. Tapi kalau seandainya suami yang bijak kan tidak demikian, dinasihati dulu. Kalau dia tetap ngeyel, baru ada langkah kedua. Kata Allah, wahjuruhunna fil madhaji, pisah ranjang. Kalau juga tidak bisa pisah ranjang, masih kurang ajar juga, maka memukul itu tahap terakhir. Allah mengatakan wadribuhunna, boleh kalian memukul, tapi bukan menyiksa, memukul di sini. Ulama tafsir mengatakan maksudnya fatribuhunna itu maksudnya dzarban ghaira mubarrih. Apa dzarban ghaira mubarrih itu? Maksudnya pukulan yang tidak berbekas. Pukulan yang tidak berbekas. Karena mukul itu sebenarnya hanya simbol bahwa tidak ada jalan lagi kecuali kita pisah, gitu maksudnya. Jadi memukul itu sudah last terakhir itu. Kayaknya sudah nggak jodoh lagi kita ini. Paksalah dia memukul.
tetapi dengan pukulan yang tidak berbekas, tidak melukai, bukan menyiksa. Kemudian yang kedua, syarat memukul itu selain daripada ghairu mubarrih, tidak boleh memukul wajah. Wala tadribul wajha, jangan pukul wajah. Kenapa tidak boleh mukul wajah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wajah orang. Tidak boleh seseorang itu memukul wajah yang Allah ciptakan dengan sedemikian indahnya. Karena bagaimanapun wajah itu kehormatan masalahnya kan. Makanya sering saya katakan, ibu itu lebih banyak ngaca kakinya, tangannya, badannya atau wajahnya? Pasti wajahnya lah. Makanya kemana-mana bawa cermin kecil. Kalau cermin kecil mana bisa satu badan nampak kan? Pokoknya ke kakinya gitu, biar mata kakinya nampak. Mata kaki tak nampak, ya mata kepala yang nampak. Makanya di sini dilarang, tidak boleh mukul wajah dan tidak boleh berbekas. Berarti pukulan di sini hanya simbol saja sebenarnya. Ya mungkin mukul pahanya gitu ya, yang banyak dagingnya. Bukan bagian-bagian yang bisa mencelakakan fisik dia. Jadi ini kesalahan suami menyiksa istri karena sebuah kesalahan, tidak melalui tahapan-tahapan gitu. Nasihat, kemudian pisah ranjang, baru memukul. Itu pun bukan menyiksa, ya, memukul. Kemudian juga yang nomor 7. Yang nomor 7 di antara kesalahan suami itu adalah memaksa istri untuk melakukan hubungan suami istri yang diharamkan. Mungkin ini mencakup pamannya memaksa melakukan hubungan gaya binatang yang itu tidak dilakukan oleh manusia. Seperti mamanya melakukan jima lewat duburnya, ini kan jelas dilaknat. Tidak boleh, jangan mau. Ya, seorang istri dipaksa suaminya untuk melakukan seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, man ata imra'atan fi duburiha, barang siapa yang mendatangi istrinya dari duburnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun memaksa istri ketika istri sedang haid atau nifas, haram, tidak boleh. Karena Rasul mengatakan juga, man ataha idhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Dawud. Barang siapa yang mendatangi istrinya dan dia sedang haid, atau mendatangi istrinya dari duburnya, atau mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tidak boleh, ya. Ibu jangan mau juga kalau suami maksa seperti itu. Atau mungkin meniru orang-orang barat lah ya. Meniru orang-orang barat yang menjijikan bahasanya, mungkin disuruh makan kotoran atau apa, naudzubillah. Intinya bahwa kalau memang dia memaksa untuk melakukan hubungan yang aneh-aneh, yang tidak sejalur dengan fitrah dan juga syariat Islam, maka ibu jangan mau. Karena ini kezaliman suami. Ngapain maksa-maksa seperti itu? Terkadang binatang saja tidak melakukannya, manusia pula melakukannya. Naudzubillah. Ya. Ini yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8. Ini juga kesalahan fatal ya. Yang nomor 8, meninggalkan istri dengan cara menggantung, tidak menceraikan, ya tidak memberikan nafkah. Ada suami ini kalau seandainya dia enggak senang dengan istrinya, langsung pergi dia. Habis itu tak balik lagi. Harusnya kalau memang dia tidak suka, ceraikan, biar dia dapat jodoh lagi. Ini diceraikan tidak, dikasih nafkah tidak. Nah ini kan bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa 129 itu, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqati. Apa kata Allah? Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal muallaqah. Sehingga kamu
biarkan istri kamu terkatung-katung tanpa ada kejelasan. Ini menyiksa namanya, menyiksa anak orang. Kalau memang sudah tidak suka, ceraikan. Dalam Islam kan selesai, ceraikan aja. Tinggal ngomong saya ceraikan kamu, selesai. Yang penting kemudian selesai dulu si istri ini. Kalau dia menikah lagi kapan-kapan kan bisa gitu. Walaupun mungkin secara pengadilan belum sah kan itu ya. Tapi kan secara syar'i kan bisa sah itu mengatakan saya ceraikan kamu. Artinya si wanita itu atau si istri sudah bebas ini. Menentu pilihan hidupnya, menentukan pilihan hidupnya kan bebas kan. Nah, sekarang ini enggak jelas suami saya menceraikan enggak, sementara mungkin dia pun ingin hidup layaknya orang lah, ingin berumah tangga, atau mungkin dia melirik ada laki-laki yang mungkin soleh bagi dia. Enggak bisa, kenapa? Karena dia masih terikat pernikahan dengan orang lain. Nah, ini kan kezaliman namanya. Maka ini juga kesalahan suami. Jangan kemudian menggantung istri seperti itu. Kalau enggak suka, ceraikan, selesai. Apa susahnya menceraikan? Biar dia punya kehidupan sendiri. Ya. Ini juga farah ini ya, yang nomor 8 ini. Kemudian yang nomor 9 ya, safar lebih daripada 6 bulan. Enggak ada kabar lagi. Yang parah kalau ada kabar masih mendingan. Ini safar cari pekerjaan, enggak ada kabar pula. Tahun-tahun kadang-kadang hilang. Kalau memang dia mati, di mana kuburnya kan itu. Kalau dia memang kawin lagi, di mana madunya kan itu. Kalau dia masih ada, masih bekerja, ya harus jelas tempat bekerjanya. Ini kadang-kadang hilang itu, nggak tahu nasibnya seperti apa. Yang lebih parah itu sampai bertahun-tahun tuh, ada sampai 10 tahun, kadang lebih kadang-kadang. Tapi si istri ini setia, masih nunggu saja kan. Itu kayak nunggu ikan di kolam keruh. Ada nggak tuh ikannya? Ada nggak tuh? Namanya keruh kan itu. Jadi nggak jelas gitu ya. Maka ini juga, padahal dalam Islam itu seorang suami kalau pamit bekerja kepada istri itu paling lama 6 bulan dia harus pulang. Kecuali ada izin istrinya. Kalau istri ngizini ya nggak apa-apa. Karena mungkin terikat kontrak di kapal harus 2 tahun baru boleh pulang kan gitu ya. Atau di perusahaan mana yang tidak bisa setahun pulang. Nah, nanti persetujuan istri. Kalau istri tak mau ya jangan. Nggak usah lah bang, nggak usah kerja di situ, nggak apa-apa lah, jual es cincau aja. Yang penting abang di rumah kan itu. Tapi ada istri yang baik hati, dah nggak apa-apa bang. Ya. Berangkat aja Bismillah. Tapi hati-hati, hati-hati apa? Pokoknya hati-hatilah. Safar lebih 6 bulan itu dilarang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini biasanya kalau ngirim pasukan itu setahun sekali di rolling. Setahun di rolling gitu. Jadi satu malam Umar ini lewat di sebuah rumah. Kemudian ada seorang wanita menyair karena kerinduan dia kepada suaminya, sampai di antara bait syairnya, kalaulah bukan karena takut kepada Allah, tentu ranjang ini akan bergoyang, dia bilang. Maksudnya kalau saya tidak takut kepada Allah, sudah saya selingkuh dengan orang gitu maksud. Tapi karena takutnya aku bertahan. Jadi Umar ini mendengar seperti ini, hasrat seorang wanita itu, akhirnya disitulah dia merubah kebijakan pengiriman pasukan yang tadinya setahun rolling menjadi 6 bulan rolling jadinya. Dari sini Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian memutuskan per 6 bulan para tentara pulang ganti. Ya, dan ini juga menjadi dalil bahwa seorang suami kalau meninggalkan istri paling lama 6 bulan pulang. Ya. Kecuali kalau memang ada izin, persetujuan, ya sesuai dengan kesepakatan, nah itu lain lagi ceritanya. Ya, ini kan kalau seandainya istrinya tak mau ditinggal. Ini yang nomor 9. Dan yang nomor 10, ini juga fatal, tidak memberi keamanan. Ya. Kenapa seorang istri, kan tujuan ibu menikah dengan suami itu supaya ibu merasa dilindungi, diayomi, merasa aman, tidak diganggu orang. Ya, merasa aman, tidak diganggu orang, kemudian punya rumah sendiri, punya benteng sendiri gitu ya. Gak ada yang ganggu. Kenapa? Kalau diganggu tinggal lapor suaminya. Tetapi ada sebagian suami itu yang zalim kepada istrinya. Terkadang mereka menakut-nakuti dengan cara mengusir kadang-kadang, ataupun mungkin
mengancam-ngancam dengan kawin lagi. Ya kan banyak tuh suami, kalau gitu saya kawin lagi saja. Kawin lagi. Ya kawin aja lah kan begitu Bu ya. Si ngancam-ngancam saja. Artinya bahwa di sini kadang-kadang ada seorang suami itu yang seperti itu, suka nakut-nakuti. Yang lebih parah lagi, kadang-kadang nakut-nakutinya itu betul-betul terjadi. Kamu kalau macam-macam saya usir. Akhirnya ada masalah, langsung betul-betul diusir. Diusir, semua barang-barang yang ditaruh di rumah dikunci dari dalam, pulang kau ke rumah sana. Lah yang seperti ini tidak boleh, karena Rasul mengatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslimah. Tidak halal alias haram seorang muslim saja menakut-nakuti muslim yang lain aja haram. Apalagi seorang suami menakut-nakuti istrinya, ini kezaliman. Inilah yang disebutkan para ulama, ini kesalahan yang fatal ya. Kesalahan yang fatal suami kepada istri ya. 10 perkara yang harus diketahui para suami, jangan sampai melakukan 10 perkara, karena ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Yang lebih fatal lagi ya ada, seperti mamanya suaminya nggak mau sholat ya, suaminya nggak mau sholat. Kalau suami tidak mau sholat, tidak taat kepada Allah, macam mana rumah tangganya akan diberkahi juga. Makanya kalau ada seorang istri diuji suaminya tidak mau ibadah tuh. Maka kadang-kadang saya sering ditelepon oleh seorang ibu tuh, gimana Ustaz, suami saya memang baik secara akhlak, tapi dia tak baik pula secara ibadah. Yang satunya terbalik Ustaz, Masya Allah, suami saya itu rajin ngaji, sholat, tapi tukang gampar katanya. Yang satu baik akhlaknya, yang satu bejat agamanya. Yang satu baik agamanya, bejat pula akhlaknya. Makanya rumah tangga itu kalau ingin sakinah mawaddah ya dua-duanya harus ada lah ya. Dia ahli ibadah juga punya akhlak. Makanya kenapa Rasul mengatakan kepada kita orang tua, kalau kita ini punya anak gadis kemudian ada yang melamar, kata Rasul, kalau ada laki-laki yang melamar putrimu kemudian baik agamanya, kemudian baik akhlaknya, segera nikahkan dengan laki-laki itu. Kalau tidak rusak agamamu, kalau tidak rusak anakmu. Karena yang merusak anak itu tadi, namanya mendapatkan suami bagus agamanya, tak bagus pula akhlaknya. Kasihan anak kita kena gampar terus kan itu. Atau sebaliknya, memang suaminya baik Bu, Masya Allah, dikasih rumah, dikasih ini, tapi apa kemudian dia menjerumuskan anak kita ke neraka jadinya. Nah ini salah siapa? Orang tuanya lah membiarkan anaknya menjerumuskan lagi anaknya ke neraka. Enak di dunia sesat, habis masuk neraka pula. Auzubillah. Ya. Jadi ada suami-suami yang seperti ini ya, mereka tidak mau sholat ya ibadah, tapi minimalnya kalau seandainya baik agama, walaupun akhlak tidak baik, kan akhlak ini bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Sebab kalau sudah rusak agama lebih sulit tuh untuk baik akhlaknya. Karena kalau tahu agama kan takut kepada Allah minimalnya. Nanti lama-lama Allah kasih hidayah. Tidak mungkin lah kalau sholat-sholat terus kok nggak dapat hidayah, asik gitu terus kan. Pasti satu hari pun akan berubah. Karena dia dekat dengan hidayah. Lain dengan yang baik akhlaknya, dia jauh dari hidayah. Ya mungkin dia baik, lama-lama ada waktu-waktunya dia jahat tuh nantinya. Nah inilah makanya penting memahami 10 masalah ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kebalikannya Bu? 10 kebalikan daripada suami. Nah ini juga kita bacakan saja ya. Ini terbalik nih ya. Yang pertama 10 kesalahan istri juga ini. Kalau ini benar pengajian nih, karena saya depan ibu-ibu. Kalau tadi kan harusnya depan bapak-bapak kan itu. Yang pertama Bu ya, kesalahan ibu itu, jangan mengkhianati suami. Jangan pernah mengkhianati suami. Dengan cara apa mengkhianati suami itu? Ini yang saya sebutkan yang parah-parah saja ya. Kalau mau disebutkan kesalahan ibu ya banyak lah. Saya sebutkan yang parah-parah saja. Jadi jangan mengkhianati suami itu seperti ibu melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Ya, mungkin hubungannya ringan, tadi hanya ngechat saja atau kirim-kiriman foto atau ngobrol, tapi ada yang lebih parah sampai berselingkuh, betul, berzina. Ya. Maka ini pengkhianatan tingkat tinggi dalam rumah tangga, tidak boleh.
Bahkan yang lebih parah sampai dalam hubungan seorang istri ketika berhubungan dengan suami, ketika berhubungan itu yang dibayangkan seolah-olah bukan suami dia yang sedang menghubungi dia, tapi orang lain yang sedang berhubungan dengan dia. Ini syaitan. Ya, ini namanya ada jin namanya jin al-asyik. Ya. Ada nama jin itu namanya jin al-asyik. Jin al-asyik ini yang suka mengganggu rumah tangga. Masuk kepada para wanita kemudian menghayalkan laki-laki lain. Terkadang laki-laki ini mungkin ibu tidak kenal. Tidak pernah ketemu, tidak pernah salaman, tidak pernah ngobrol. Boleh jadi mungkin artis-artis yang ibu nggak kenal, mungkin tengok drakor gitu ya, drama Korea. Habis tengok artisnya, tengok pula suami ibu. Kok beda, yang ini putih, yang ini hitam gitu. Hitam putih jadi gitu ya. Akhirnya kemudian kebayang pula, ini nggak boleh. Kalau sudah menjadi suami, terimalah takdirmu. Terima takdir, itulah takdir. Justru di situ letak sorganya ibu itu, sabar. Ketika melihat suami tetangga ganteng, kok suami sendiri kurang ganteng, ibu sabar, di situ letak sorganya. Sabarnya di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, menyamakan suami dengan orang lain. Mungkin dulu si istri ini pernah menikah dengan suami yang lama, kemudian menikah lagi dengan suami yang baru, cerai, menikah dengan suami yang baru. Akhirnya dibanding-bandingkan. Bang, kok bukan kayak suami yang dulu katanya. Kenapa suami yang dulu baik? Lah kenapa kok nikah aku? Kan gitu. Jadi ada orang istri itu dia itu masih mending lah, karena kan dalam lingkup keluarga. Tapi yang lebih parah itu membanding-bandingkan dengan suami tetangga, itu yang masalah. Karena hakikatnya sebenarnya kalau umpama ibu mengatakan seperti ini kepada suami itu, bang, tengoklah tuh suami sebelah tuh. Tengok, apa yang harus ditengok? Tengoklah, kata. Apa yang ditengok? Kata. Tuh tengok tuh, pagi-pagi dia bangun, ya kan? Wangi, ganteng, kerjanya bagus, abang nih tidur, pokoknya ya pahamlah ibu-ibu kan. Kalau sebenarnya kalimat seperti ini nggak layak diucapkan. Kenapa? Itu sama saja ibu itu memposisikan kalau gitu suami saya itu dia dan bukan kamu. Itu sebenarnya bahasanya seperti itu. Cuman dibahasakan lain. Ya. Jadi tidak boleh, apalagi sampai menunjuk betul-betul nampak suami tetangganya lewat. Itu kayak dia, itu lebih parah lagi. Ya. Jadi kalau takyin itu lebih parah lagi. Tadi kan umum, tetangga yang mana kan nih. Tapi kalau ini kan sama dengan ibu mengatakan kalau bisa suami saya itu dia, bukan kamu. Gitu. Cuman bahasanya dipelintir saja sama ibu. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibu jangan membalik dunia. Ya, jangan membuat dunia terbalik. Dengan cara apa? Ibu itu kan dipimpin sama suami. Ini terbalik, ibu mimpin suami. Ada perempuan-perempuan itu mau jadi pemimpin tuh. Mau dipilih dia untuk presiden 2024. Jadi ibu ini maunya jadi pemimpin dalam rumah. Nggak boleh ibu. Kadrat seorang ibu ya ibu ini bukan pemimpin, dipimpin. Karena pemimpin itu sudah jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kan suami pemimpin, jelas Quran mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kurang apa? Kemudian Allah berikan alasan kenapa mesti laki-laki. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqa min amwalihim. Jelas dari segi tenaga, Bu, suami lebih kuat tenaganya. Ya, mau ibu kerja bangunan? Ya. Suami lebih kuat, dia kerja kuat suami itu. Cara berfikirnya juga kuat. Kemudian juga mereka sempurna agamanya. Sempurna agamanya. Kalau ibu kan akalnya tidak sempurna karena berbagi dengan perasaan. Kemudian agama tidak sempurna juga karena waktu-waktu tertentu ibu nggak bisa ibadah. Waktu haid mana ibu bisa sholat, bisa puasa, pegang mushaf aja diperselisihkan kan begitu.
Jadi agamanya kurang tuh. Kalau laki-laki kan sempurna. Ya tidak mungkin laki-laki head LGBT itu namanya kan. Laki-laki itu ya pasti sempurna agamanya. Ya, maksudnya tidak ada penghalang bagi dia untuk beribadah. Kalau perempuan tidak. Ya. Makanya kenapa kemudian terimalah kodratnya kalau seorang istri itu memang dipimpin oleh suami. Jangan suka mimpin. Karena ada istri itu dia mau semau gue lah bahasa sayanya itu. Keluar rumah sesuka dia, ya, mau izin mau enggak terserah dia. Tentu suaminya datang, istrinya nggak ada. Celakanya lagi handphonenya bukan di silent lagi, dimatikan. Nah suami apa enggak pusing nyari ibu kemana kan itu? Harusnya kan nggak seperti itu. Itu namanya kalau mau merdeka, kenapa nikah? Nggak usah nikah lah kalau merdeka. Ya, jadi jangan membalik dunia, hormati suami. Ya, jangan menjadi pengatur dalam rumah tangga. Aturan rumah tangga itu sudah baku, Bu. Hak istri apa, hak suami apa, sudah ada, diatur semuanya. Ya. Kemudian kadang-kadang nggak mau menerima pendapat suami kan. Suami baru ngomong, ibu udah ngomong duluan. Yang keempat, tadi meninggalkan rumah tanpa izin. Bu, dalam setiap rumah tangga pasti ada masalah. Tidak mungkin gak ada masalah. Rumah tangga Nabi aja masalah. Rumah tangga sahabat aja masalah. Apalagi rumah tangga ibu pasti ada masalah. Kalau ada masalah, Bu, jangan kabur dari rumah. Ini fatal. Ya, kalau sampai seorang wanita meninggalkan rumah, ini fatal sekali. Karena berarti perempuan ini tidak mau menyelesaikan masalah keluarga. Dia mau memperluat. Sebab kalau dia sudah kabur dari rumah, ini masalahnya bukan sebatas rumah, tapi dia akan menyebar kemana-mana. Tidak mungkin orang lagi kesel kemudian ke rumah kawannya tidak cerita di kawan itu, mustahil. Atau mungkin pulang kampung ke rumah orang tuanya, nggak mungkin diam-diam. Pasti akan cerita juga. Sampai kapan ibu diamkan itu? Murung-murung pasti ditanya kawannya. Susah kali kamu tertawa, biasanya kalau ketawa itu 1 jam udah berhenti kan. Kadang senyum aja susah, mesti kan ditanya begitu. Atau paksalah awalnya mungkin sedikit yang diceritakan. Keasikan melebar, akhirnya semua diceritakan. Kan jadinya memindahkan masalah tuh jadinya. Maka ini yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, jangan menghina keluarga suami. Ini fatal. Ya, banyak istri-istri itu yang tidak menghormati keluarga suami. Bahkan lebih parah menghina. Menghina ibunya suami, menghina saudaranya suami. Ada ya perempuan yang nggak tahu diri nih kayak gini. Ya. Kemudian juga yang nomor 6, jangan suka berdusta. Maksudnya berdusta, dustanya ini yang tingkatannya dusta besar, bukan dusta kecil. Kalau berdusta dalam rumah tangga itu dibolehkan sebenarnya, kalau dalam rangka untuk keutuhan rumah tangga. Keutuhan rumah tangga, memuji suami ibu. Oh, masya Allah, tidak ada orang ganteng satu komplek ini kecuali suami saya. Ya, itu karena tidak ada pemilihan. Kalau ada pemilihan ya, nah, intinya ya nggak apa-apa kan, bohong-bohong sedikit nggak apa masalah. Tapi masalahnya ada nih seorang istri kalau berdusta. Ini sampai tingkat perang tetangga. Jangan, Bu, jangan sampai berdusta di hadapan suami, akhirnya suami jadi bawa parang ke tetangga. Bang, ini akhir-akhir ini itu tetangga itu kalau saya lewat tuh suaminya selalu mandangi saya. Masalah, Bu. Apa enggak cemburunya suami naik tuh pitam, ambil parang nanti. Jangan ya. Jangan berdusta sampai akhirnya perang. Ya kalau memang betul tuh tutupi saja lah, jangan diceritakan. Karena nanti masalahnya beda kalau sudah laki-laki dengan laki-laki beda, Bu. Ustaz dengan ustaz aja main parang kemarin. Kena bacok tuh kepalanya orang. Di mana tuh? Di Batam Center ya. Sesama ustaz itu. Gara-gara apa saya tak tahu, yang satu kena bacok kepalanya, habis sarafnya kena. Jadi kalau sudah urusan laki-laki dengan laki-laki ini bahaya. Dan ibu pula kompor gasnya. Jadi jangan berdusta yang menjadikan dusta suami ini jadi masalah dengan orang. Berdusta soal keluarganya, dijelek-jelekin, kemudian berbohong dan begitu seterusnya, ini jangan sampai. Kemudian nomor 7, membongkar aib
keluar rumah. Tidak boleh, Bu, ya. Privasi. Ibu yang tahu suami tutupi. Sejelek apapun suami, bilang suami saya baik. Ya. Sekecil apapun gaji, bilang suami saya miliarder. Itu maksudnya. Kan itu. Alhamdulillah saya punya suami. Kenapa? Makan enak. Walaupun padahal maksudnya ikan asin dengan tahu tempe aja hari-hari. Tapi sama orang, wah kalau saya enak di rumah. Kalau umpamanya kawannya cerita makan daging, bilang enak suami saya. Ya, hari-hari bawakan makanan gitu. Walaupun itu berdusta, tetapi kan memuji suaminya. Daripada terus terang, berapa gaji suamimu? 10 juta. Mikir deh, kenapa? Suamiku payah kata. Suami payah-payah, Bu. Kenapa gaji sebulan gak cukup untuk makan gitu. Maka urusan-urusan privasi tidak boleh diceritakan karena aib masalahnya, Bu. Yang tahu dapur ibu itu ibu saja, jangan orang lain tahu. Apalagi yang lebih parah lagi sampai urusan ranjang, ini seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Dan itu ada hadisnya itu. Ya. Kemudian yang nomor 8, jangan suka mengadu kepada keluarga. Kalau ada masalah, dikit-dikit ngadu sama saudaranya, dikit-dikit ngadu sama orang tuanya. Cari pembenaran, cari bolok bahasanya ya. Enggak boleh, Bu, ya. Kemudian yang nomor 9, cinta karena harta. Nah, ini banyak nih. Nah, jangan sampai kemudian kalau sudah nikah dengan suami, cobalah belajar mencintai suami apa adanya. Ya. Sebab kalau seandainya karena harta saja, nanti kalau miskin dipastikan bercerai itu. Dipastikan bercerai. Ya. Kemudian yang terakhir, jangan tajasus. Ini tajasus ini. Jangan tajasus. Suami main ke tetangga, diintip aja. Ngobrol apa dia? Ngapain aja dia? Ya. Nanti pergi, ibu telepon gak diangkat. Datang, diinterogasi. Kok tadi jam segini kemana? Kok gak diangkat telepon saya? Sama siapa? Pergi kemana? Jam berapa ke jam berapa? Itu kan ada orang yang istri-istri yang suka interogasi kayak gitu. Itu namanya tajasus, Bu. Sini handphonenya, saya mau periksa. Ini kan ngeri kali. Mana dompetnya? Jangan-jangan ngelong pula, hilang semua uangnya. Kemana? Ada ya. Ibu kalau suami datang itu, bukan itu pertanyaannya, tapi mau apa? Mau apa? Mau makan? Ya. Mau apa? Mau diurut? Mau diapa? Gitu. Ini enggak. Dari mana? Sama siapa? Kok baunya lain? Subhanallah, ada. Ini tajasus tidak boleh, Bu. Ya. Ini makanya kenapa ada 6 sifat. Kenapa Imam Ghazali itu mengatakan jangan ada seorang istri itu punya 6 sifat. Ya. Pertama, suka mengeluh kata dia. Yang kedua, suka mengungkit kebaikan. Ya. Aku kan dah masak. Memang kewajiban ibu. Kenapa harus dikasih tahu kan gitu ya? Aku udah melayani kamu, sudah masak, sudah nyuci, sudah. Bu, itu kebaikan ibu, ibu dapat pahala, Bu. Ibu berbuat baik kepada suami itu bukan barter. Bukan. Kau kalau berbuat baik sama saya akan baik banget. Bukan begitu. Ibu laksanakan aja. Ya, kebaikan ibu nyuci, masak itu pahalanya sendiri. Ya, kalau barter itu enggak boleh. Jadi karena ibu kan menjadi istri itu, untuk apa ibu jadi istri? Kan ingin cari pahala masuk surga. Tapi kalau sudah kebaikan sistem barter, Bu, itu enggak bisa. Ya. Jadi jangan berbuat baik kepada suami itu dengan sistem barter. Pokoknya laksanakan aja kewajiban ibu. Soal suami jahat terserah. Yang penting saya melaksanakan selaku seorang istri, gitu maksudnya. Karena saya tidak mengharap pahala engkau, wahai suamiku. Saya mengharap pahala Allah, itu maksudnya. Jadi jangan suka, kata Imam Ghazali, jangan suka mengungkit kebaikan. Yang ketiga, ya, jangan suka menceritakan masa lalu. Jangan suka menceritakan masa lalu. Kan ada tuh seorang, mungkin maaf kadang-kadang dulunya mungkin ya masa lalunya suka gonta-ganti pasangan, pacaran atau apa. Sekarang sudah menikah, jangan diceritakan tuh pacar-pacar 1, 2, 3, 4. Banyak kali butuh pacarnya dulu. Nggak usah tutup, ini suami saya, inilah pacar saya, selesai. Ya. Kemudian
Kata Imam Ghazali yang keempat, jangan sampai memiliki sifat selalu membesar-besarkan dunia. Ya. Suami tahu gajinya berapa, pokoknya karena sekarang sudah ada udah handphone semua belanjaan bu, wah hari-hari Tokopedia aja ditonton ibu tuh, Tokopedia, Marketplace, apalagi tuh. Nah, akhirnya tas lewat, ini lewat, itu lewat, tahu gaji suami seberapa? Ini yang branded itu yang ditonton. Kan gitu ya, gaji setahun habis lah tuh beli satu tas tuh. Jangan selalu membesar-besarkan dunia. Ya, terimalah apa adanya. Kemudian yang nomor 5 kata Imam Ghazali, ya, wanita yang jangan suka berdandan sepanjang hari. Ya, berdandan boleh tapi ada waktu-waktunya. Tapi kalau terus saja berdandan, Bang, kayaknya ini yang sebelah sini agak sengit nih katanya. Ini perlu obat nih, harganya sekian. Udah dibelikan obat sama suami. Nampaknya Bang perlu bedak nih, tapi harganya sekian. Nampaknya kita harus operasi nih Bang, ini harus dikasih silikon sebelah sini. Ya, habislah itu luang suami, hanya untuk itu aja bu ya. Kemudian kata Imam Ghazali yang nomor 6, dia mengatakan jangan suka nyinyir. Ya, itu disebut sadaqah namanya. Bukan nyinyir atau apa, suka banyak bicara lah, ember. Wallahu a'lam. Iya, itulah diantara beberapa faedah. Ya saya kira cukup bu. Takut telat, nggak ada pertanyaan. Subhanak bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,